Semuanya, jumpa lagi dengan saya Tarotnya Jeng Rani. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian sehat walafiat ya. Sore-sore gini santai sore, yang lagi ngopi, yang lagi minggir, yang lagi di kantor, yang nunggu pulang kerja, yang lagi di rumah, yang lagi santai beberes, ya. Apapun yang kalian lakukan ya, selamat sore, selamat beraktivitas, tetap semangat dan sehat selalu ya teman-teman semuanya. Oke, kita kali ini mau baca tarot ya. Syaratnya gampang ya, teman-teman boleh masukkan keranjang kuning ya yang ada. Kenapa dia blokir ya? Kamu bukan prioritasnya dia lagi. Dia nggak mau kamu ganggu lagi ya. Dia nggak mau komunikasi lagi dengan kamu. Intinya sih gitu. Orang yang ngeblokir kamu itu pasti terganggu. Secara logika kayak gitu aja ya. Berjodoh dengannya ini masih sulit ya kak ya. Karena dia banyak pilihannya, nggak cuma dirimu ya. Gitu. Terima kasih yang ngasih gift-nya ya. Perasaannya biasa aja ya. Kamu kalau nggak ada masalah, jangan cari gara-gara aja kak. Intinya kamu ada keraguan, nanyain perasaannya dia. Kamu pasti juga meragukan. Perasaanmu bercabang, nggak cuma ke dia doang ya kan. Ayo. Semangat ya. Ayo masukkan ke keranjang kuning. Ada masker nih, Mursida aja ya maskernya. Jangan lupa di tap. Kira-kira bisa gak tahun ini hamil? Agak susah ya kak, kamu karena ngeyelan ya. Kenapa? Kamu udah tahu kondisimu lemah. Tapi kamu belum ada ikhtiar gimana mau bisa cepet hamil, ikhtiar aja enggak ya. Ya, aku akan terus mengedukasi teman-teman di sini ya supaya realistis ya, nggak terlalu halu ya. Halu boleh sekali-kali, impian itu ada, boleh. Tapi kita harus fokus sama dunia kita saat ini berpijak ya. Secara realita kita ya tetap fokusnya di sana ya. Apa yang kamu kejar, tapi kamu diem aja, nggak ada action ya, gimana mau kecapai gitu ya. Terima kasih yang sudah follow, thank you. Saya akan baca sesuai yang terkoneksi ya. Saya mohon maaf dulu sekiranya teman-teman tidak terbaca. Artinya itu berarti semesta tidak mempertemukan mata saya dengan layar monitor ya. Layar monitor ini cepat geraknya, saya acak. Yang perlu digarisbawahi adalah saya akan memprioritaskan teman-teman yang kasih gift-nya. Kenapa? Gift di sini sebagai pertukaran energi antara saya dan teman-teman. Teman-teman memiliki problem, memiliki pertanyaan yang ingin dicari tahu, cari solusinya terbaik seperti apa. Nah, itu butuh pertukaran energi ya. Pertukaran energi itulah ya sebagai fasilitas yang diberikan oleh TikTok Indonesia ya sebagai penyedia platform ini ya. Kita dipertemukan oleh TikTok, maka kita juga mengapresiasi kepada TikTok ya sebagai ucapan terima kasih kita ya kayak gitu. Oke, thank you Kak Naini Laufi.
Wah, sudah rame ya. Saya mulai baca sama-sama ya. Kak Gadin, Kak Neni Lofi, Kak Bawelho. Kenapa pacar aku ninggalin aku padahal aku gak salah? Nah ini. Dia tergoda dengan yang lain ya. Cerita King of Cup. Perasaannya dia goyah ke sana kemari. Begitu ada godaan datang, baik gitu. Selagi ada yang lebih menarik, lebih baik, dia bakalan akan tergoda ke sana ya. Gitu ya Kak ya, semangat ya. Ada apa dengan saya? Harus bagaimana lah? Ada apanya? Biasa aja, kamu hanya terpancing emosionalmu ya, berat banget karena ini Lofi ya. Kamu kalau punya keinginan harus, tapi kamu nggak menilai keinginanmu itu di mata orang lain seperti apa. Banyak orang yang nggak suka sama kamu karena kamu cenderung memaksakan kehendak kepada mereka karena kamu ingin ambisi ya, meraih keinginan kamu. Kamu harus gimana? Tadi bertanya gitu. Ya kamu harus bisa toleransi ya. Gak semua orang itu mau apa maunya kita ya. Kita harus telaah dulu, kita ngaca dulu istilahnya ya. Kita tahu diri dulu. Kita ini siapa dan apa sih fungsinya. Jangan apa-apa maunya kita menang sendiri. Itu namanya egois ya. Kayak gitu. Kecenderungannya kakak demikian. Jadi kakak ya cenderungnya coba lebih introspeksi diri deh biar nggak dicuekin sama teman-teman yang lainnya ya. Oke. Semangat ya. Thank you Kak Nur. Kak Nurmawati, Kak Alfi Syahri. Hai Kak Alfi, apa kabar? Makasih kembali Kak Bawilvio. Oke. Hubungan saya dengan pasangan saya Alfi Syahri. Di sini sudah takdirnya ya kamu bersama dia ya, pertahankanlah hubungan ini baik-baik saja kok, nggak ada yang masalah lagi ya, baik-baik aja ya, akan ada sebuah kebahagiaan dari apa yang kalian perjuangkan ya. Cerita 9 pentakel ya, Venus di Virgo, ada kasih sayang, asik, semangat ya. Teman-teman yang mau berbelanja langsung klik check out keranjang kuning lalu bilang ya, Kak saya udah check out ya, pertanyaannya langsung ya. Kapan lagi coba kalian belanja free baca tarot? Pekerjaan baru Jessica apakah dalam waktu dekat? Di sini 6 pentakel, insya Allah habis lebaran ya. Ini ceritanya 6 pentakel bulan Mei ya. Tetap doanya yang kencang ya, kamu juga berusaha apply terus ya, semangat ya Kak Miss Leci. Hai Kak Febri, apa kabar? Kak Nurmawati, Kak Nyonya Yana, oke. Kak Nurmawati. Hubungan Nurmawati dengan Gusman, apa bisa balikan? Asalkan kalian bisa saling memaafkan ya. Tapi ini kayaknya susah ya karena The Tower udah hancur ya. Balikannya nggak ada rasa sayang apapun gitu. Percuma berusaha, nanti tetap dia mengulangi kesalahan yang sama ya. Ambiar jadinya ya. Semangat ya Kak Nurmawati. Kak Franz Liono, hai, thank you Kak Franz Liono. Seperti saya sampaikan ya teman-teman, silakan yang spam nanti aku akan selektif ya. Namanya aja spam. Spam itu apa? Sampah. Artinya masa aku memungut sampah ya, enggak, logikanya begitu ya. Ya baik-baik aja kalau kamu mau baikan. Sebenarnya sih bisa baik-baik aja loh. Ini cari masalah, yang cari masalah siapa coba ya? Rumah tangga Francisca dan Felix. Wow, 6 wands, bagus ya. Kalian di sini banyak pendukungnya ya. Hubungannya baik-baik aja ya, sukses ya. Semangat selalu. Sebenarnya yang ngajak berantem ini kayaknya Kak Alif Syahri ya. Apa-apa dimasalahin soalnya. Sebenarnya gak ada masalah, kamu yang egois kayak gitu sih.
Sebenarnya ada hal yang memicu kalian berantem itu apa sih? Adanya masalah ya. Kalau nggak ada masalah ngapain berantem ya? Capek gitu ya. Nggak usah cari gara-gara gitu loh. Terus yang bikin masalah cari gara-gara apa? Sifat egois. Maunya menang sendiri, maunya ngatur. Nggak mau diatur. Yang namanya hubungan ya, dua orang. Meskipun satu keluarga ya, kakak adik, mesti bakalan beda karakter. Ya, disitulah bentrokan orang ke orang karena beda persepsi, beda pendapat, beda tujuan, ya, beda keinginan, ya, beda ini apa? Treatmentnya, beda treatment tuh apa ya? Beda perlakuannya ya. Mungkin cara pandangnya juga berbeda. Nah, itu dia tuh yang kadang-kadang bikin berantem. Coba kamu bicarain. Kamu harus breakdown dulu ya, diuraikan. Yang bikin berantem tuh apa aja sih gitu. Ditulis kalau perlu. Sebenarnya itu ngajak berantem sih karena egoismenya aja sih ya, maunya menang sendiri. Terutama yang lagi nanya. Ya, semangat ya. Apapun problemnya itu pasti ada jalan keluarnya ya. Tergantung kita menyikapinya sebenarnya sih. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya ya. Nyonya Yana, Kak Tebel, Kak aku, Kak Dewi 756. Hai Kak Tebel. Hubungan Ayas dan Yana. Wow, 7 sword. Hati-hati hubungan kalian. Kadang-kadang ada di antara kalian yang masih suka kepikiran mantan. Ayo, ngaku. Ayo, hal ini nggak baik ya. Ya namanya hubungan, fokus ke depan. Oh, ternyata ada yang mendominasi hubungan. Oke, aku mikirin mantan nggak apa-apa. Kamu jangan ya. Enak aja kayak gitu. Wah, ini hawanya rada-rada ngajak ribut ini ya. Kalian di sini energinya lagi pada kisruh hubungan. Kenapa? Pengennya menang sendiri. Tema live kali ini ya, aku pengennya menang sendiri. Apa yang aku mau, dia harus ikutin mau aku gitu. Judulnya gitu, ntar aku kasih judul. Ya, semangat ya. Coba deh, kalian bisa lebih ini ya. Jodoh Rizky, masa depan. Wah, lengkap banget. 9 cup ya, semuanya bagus. Ini 9 cup. Ceritanya tentang hasil maksimal yang bisa kamu raih, kamu dapatkan atas perjuangan kamu ya. Semuanya komplit ya. Rizky, jodohnya mungkin dia zodiaknya ini Pisces ya. Ayo. Di sini general reading aja. Untuk lebih lanjutnya silakan private reading ya. Dan tentunya berbayar ya. Karena kalau di sini itu fun reading, ya saya nariknya general aja. Jadi ibaratnya obat, ini suplemen vitaminnya aja, tapi belum ke main ya, utama, obat utamanya. Silakan personal reading ya. Thank you Kak Febri, Febri. Semangat ya Kak Alfi Syahri, kamu harus lebih ngomong ke dia deh. Kamu jangan mau dikontrol dan kamu jangan ngontrol dia juga gitu. Ya. Sebenarnya sih gampang sih, cuma ego aja gitu yang bikin berantem itu gitu. Febri Bramasta. Ini Kak siapa nih? Cuma rambutnya, mantannya nggak bisa balik ya. Udah lupain aja Kak. Cari yang lain ya. Terus bosen berarti bukan jodohnya ya. Kalau udah jodoh itu ngeklik ya. Mau dia ngapain kamu merasa nyaman. Kuncinya dalam sebuah hubungan adalah kenyamanan. Kalau kamu banyak dikontrol ya, didominasi, dia nyuruh-nyuruh apanya maunya dia, egois banget dia, pasti kan gak nyaman kan? Ya udah gitu. Hidup ini pilihan sebenarnya, pilihan yang enak. Kalau kita bisa menempatkan, cari yang enaknya tuh gimana sih gitu. Cari tahu dulu, kamu sisi nyaman, enaknya tuh yang kayak gimana gitu. Selagi tidak memenuhi kriteria enak, nyaman untuk dirimu sendiri, ya kamu bakalan melepaskannya gitu. Intinya sih gitu. Arum, hubunganku sama mantan.
Wah, ini lagi mempertimbangkannya ya. Kamu mau pengen balik lagi sama dia, tapi dianya udah dengan yang lain, gimana? Ya, dia udah nggak perlu dipikirin lagi deh. Dia udah ada yang lainnya gitu. Kamu juga udah nggak dianggap lagi sama dia gitu. Ya, meskipun kamu mau deketin dia, dianya udah jauh gitu. Percuma ya. Kita jadi cewek jangan maulah jadi downgrade gitu ya. Oke, semangat ya. Hai Kak Yona, nanya baru nyem nemu pertanyaannya, hubungan Ayas dan Yana. Pokoknya tadi udah ya. Nih, Ayas dan Yana, hati-hati. Dia juga mendominasi hubungan ya. Dia egois tuh kan. Ada hal-hal yang dia janji-janjikan kepadamu. Aduh. Semangat ya Kak. Janji manisnya apakah? Wah, pada akhirnya nanti janji manisnya hanyalah semu. Kenapa? Ya semuanya kamu harus berjuang sendirian juga. Dia tidak mau merealisasikannya dari apa yang dia janjikan kayak gitu. Ya semangat ya Kak Yana. Hei Kak Febri, beneran putus atau terus? Wah ini Febri putus atau terus? Kok aku merinding ya, kayaknya putus deh. Tuh kan. Lebih baik putus. Kenapa? Akan ada jalan keluar dan ada sosok pengganti segera. Kalau kamu terus ya banyak hal-hal yang perlu kamu korbankan lagi gitu. Lebih boncos lagi Kak kamu pengorbanannya. Kalau terus-terusan ya Kak Febri ya. Lebih baik kamu udah nggak nyaman, nggak happy ya, lebih baik diikhlaskan ya. Semangat ya. Sophia Hudson, Kak Dewi. Wah ini sudah mulai rame. Sophia Hudson. Aku nggak baca kodam ya Kak. Aku kodam Brawijaya atau kodam Diponegoro. Silakan ya dipilih ya. Aku nggak mau show off di sini. Silakan personal reading ya. Asik, terima kasih udah check out Kak Putri. Aku sudah check out. Apakah aku masih bisa sama Rizky? Waduh. Rizky. Wah ini terbalik ya, Wheel of Fortune-nya terbalik. Kayaknya udah ikhlasin aja ya Kak ya. Wheel of Fortune kalau tegak itu masih ada kesempatan. Ini kebolak ya. Ya ikhlasin Kak ya, semangat ya. Kamu harus bahagia meskipun tanpanya lagi gitu. Sophia Hudson. Sebenarnya jahat dan baik itu tergantung orangnya ya. Ibaratnya itu peliharaan. Kamu kalau bisa membimbingnya ya bisa gitu. Gak usah ditanyain ya. Gak usah dibahas, itu secara general, secara logika aja. Intinya kita mendidik anak ya, semuanya itu murni, bersih. Mau baik atau buruknya itu perjalanannya tergantung kita mengasuhnya gitu. Kita pun juga sama, dulu kita lahir murni bersih, tergantung kitanya mau jadi orang yang kayak gimana kan. Orang tua kita udah ngebimbing, udah ngasih rambu-rambu, oh kamu harus begini, harus begitu, tinggal kita nurut atau enggak gitu. Kita dikasih pikiran, perasaan itu untuk disinkronkan ya. Hati dan pikiran itu harus sinkron, harus klop ya. Jangan pikirannya baik tapi perasaannya buruk, suka dongkol, iri hati, jengkel. Nah itu pikirannya pengennya baik, misalnya aku menjadi berprestasi gitu, aku paling unggul ya, tapi kamu perasaannya aku harus ini itu ya, meskipun aku pengen unggul aku harus menyingkirkan dia, nggak masalah, yang penting aku unggul. Nah itu nggak sinkron. Makanya banyak kejadian saat ini orang pada sikut-sikutan, banyak orang jahat ya karena itu nggak sinkron antara hati dan perasaannya, nggak klop gitu ya. Secara logikanya itu begitu aja gitu. Cobalah kita berpikir lagi lebih mendalam gitu. Oke lanjut ya. Aku setiap live bakalan mengedukasi teman-teman supaya nggak terlalu halu. Halu boleh, imajinatif boleh. Kenapa? Itu sebagai kreativitas kita ya, menciptakan hal-hal kreatif ya. Kita perlu halu boleh, berimajinasi. Tapi tentunya ya harus realistis ya. Imajinasi kita itu bisa nggak sih direalisasikan ke dunia nyata gitu. Percuma kita punya kreativitas tinggi tapi hanya angan-angan belaka, ya nggak? Lucu kan gitu. Nggak ada guna sama sekali, buat apa gitu.
Ya paling buat kenyamanan diri kita oke lah, kita jadi senang, happy karena kita wow berfantasi gitu, berimajinasi, oke. Tapi orang lain akan menilai wow kamu unyu-unyu banget gitu loh. Dikira ntar ada gangguan sesuatu gitu loh. Ya, lanjut lagi nih, Kak Raki. Orangnya kabur akhirnya. Mau ngetes kok di sini ya. Ari, asmara, aku single. Semangat ya Kak Raki. Wah ini, kamu nggak kemana-mana, gimana mau dapet pasangan Kak Raki ya? Kamu orangnya tipenya dingin, nggak bersemangat, ya, nggak antusias. Nih, kamu juga ragu-ragu mau maju mundur cantik. Ada banyak pertimbangan yang kamu lakukan ya. Segeralah berbuat keputusan terbaiknya ya. Nih, kamu juga harus perlu belajar dari pengalaman gitu. Intinya, kalau kamu single terus, ya kamu harus belajar kenapa aku single gitu. Coba cari tahu ya. Semangat ya, ini kamu perlu banyak belajar dari pengalaman supaya nggak single lagi, oke? Sophia Hudson, keripik kentang. Wah ini ada yang bintang-bintang. Ciri-ciri jodoh putri. Wah ini sosoknya petarung ya, penakluk. Perasaannya mendalam dan cenderung feminis ya, penuh kasih sayang. Tapi dia menaklukkan. Ada. Zodiaknya Aquarius atau Pisces, Scorpio, Cancer. Ya, Scorpio, Cancer ya. Semangat ya. Lanjut, masih ada waktu. Masih 40 menit, masih panjang ya. Saya 1 jam ya, coba ya. Saya selang-seling live-nya ya di Tarotnya Jegrani dan Jengrani Tarot ya. Ini yang di Tarotnya Jegrani bisa belanja. Kalau yang Jegrani Tarot nggak bisa belanja. Jadi silakan nyawer. Waduh, sudah ramai sekali guys. Oke. Kira-kira kalau aku ya, general reading gimana? Jadi nggak personal reading. Ke teman-teman nyimak ya dari pertanyaan yang sering nongol apa ya, kalian pilih kartu. Oke. Ramai sekali. Jangan lupa di tap-tap ya guys. Sophia Hudson, Dewi HDA mana ya? Kak Sophia Hudson pertanyaannya belum nongol. Silakan klik lagi Kak Sophia Hudson. Maaf ya yang spam ya. Hubungan asmara Sofia dan Rahman. Hubungan asmara Sofia dan Rahman. Wah ini sebuah awal baru. Hubungan kalian sedang hangatnya ya. Pengen selalu dekat tapi pengen ceria bahagia tapi hati-hati ya. Gangguan orang ketiga ini mengancam ya hubungan kalian ya. Kak Sophia Hudson, kamu harus hati-hati di sana ya. Nih, kamu merasa sendiri, kesepian, banyak kesedihan yang kamu alami. Saat dia jauh darimu ya ceritanya desan, dia kadang-kadang deket sukanya ngajak berantem, jauh kangen. Tapi ternyata dia kangennya itu menyimpan dengan sosok yang lainnya juga yang di sana. Waduh. Semangat ya Kak Sophia Hudson, hubungan sama Rahman, kamu perlu berhati-hati sekiranya dia ada orang ketiga ya. Harus jaga komitmen sama dia, kesepakatan. Kamu maunya kayak gimana sih? Kalau sekali-kali dia melanggar komitmennya ya, kamu harus ambil sikap ya. Jangan mau dikontrol terus sama dia ya. Karena ini dia kecenderungannya menang sendiri maunya ya. Semangat ya Kak Sophia Hudson. Oke, KHDA.
Kedepannya hubungan Hesti Fandi. Wah, udah menikah ya dia di sana ya, ngajak ribut, berantem, kisruh, konflik. Ya, dia berusaha bijaksana sih, tapi kamu nggak rela kalau kamu diduakan, ya nggak, logikanya gitu sih. Kamu minta ketegasan antara dia memutuskan sana atau kamu diputuskan, intinya sih gitu. Tapi kayaknya dia memilih yang sana karena dia udah resmi yang sana duluan ya. Gitu. Semangat ya Kak HDA. Kak Dewi, Kak Cicipi, Kak Candy Rose, Eka Rosita, apa kabar? Terima kasih teman-teman yang sudah. Hai Kak Eli Julian, apa kabar sih? Sudah lama nggak jumpa ya. Juanda Kak Arifin Ilham, Juanda Arifin Ilham ke ini biasa aja tuh Kak. Apa yang kamu rasakan? Kalau kamu merasa gundah gulana ya dia nggak ada perasaan sama kamu. Kalau kamu merasa jengkel, dia nggak ada perasaan sama kamu. Ya, teman-teman bisa melatih intuisi kalian ya. Kamu perasaannya lagi nggak enak, ya berarti dia sedang ngomongin yang nggak enak atau dia lagi nggak nyaman sama kamu, kayak gitu. Sebenarnya yang namanya energi ya perasaan dia itu tarik menarik ya. Kalau kamu merasa happy, dia juga happy. Intinya sih gitu. Waduh, udah rame sekali. Jangan lupa di tap-tap ya teman-teman. Candy Ras, Eka Rosita, Miss Leci, Cicipi, Kak Dewi. Aku dari tadi belum nemu ya pertanyaan Kak Dewi ya. Perasaan dia, Candy Ras. Wah ini, dia ragu-ragu Kak. Hubungan sama dia, kamu bisa sedih kecewa kalau kamu mengandalkan keraguan-raguan dia terus. Maaf ya keselak. Thank you Kak Ririn Ragil. Eka Rosita, rumah tangga Eka dan Rian. Wah ini masih bisa diselamatkan kok. Mimpi cerai itu artinya kamu diingatkan ya untuk berhati-hati ya, tetap menjalankan hubungan kalian ya supaya dibina, dipupuk ya, dirawat. Ya namanya hubungan itu kalau udah jadi nikah itu selesai enggak? Itu perjalanan baru dimulai sebenarnya ya. Gitu ya. Itu rambu-rambu supaya kamu lebih berhati-hati. Gitu. Semangat ya Kak Eka Rosita. Candy Rush, karir dan jodoh. Wah ini, karir kamu bagus ya. Di sini Queen of Pentacle, pundi-pundinya banyak juga. Jodohnya kamu ini sedang mendekat ya. Ada sosok usia sama atau lebih muda yang mendekatimu ya. Lagi tertarik sama dirimu. Wah, tapi kamunya kenapa cuek aja? Ini kayaknya di kantor ya ada lagi PDKT ya Kak ya. Tapi kamunya cuek ya, the full ya. Kalau kamu merasa nyaman sama dia, ya coba kasih lampu hijau. Semoga dia jodoh kamu. Bagus kok dia tempat pekerjaan ya. Oke. Thank you. Asik. Semangat ya teman-teman. Aku kasih tips lagi buat teman-teman ya. Sekiranya memiliki problem, ya gak usah putus asa, gak usah sedih. Coba berpikir ya, mungkin yang muslim ambil wudhu, ya berdoa, zikir, apaan sih gitu. Cari tahu. Sambil digambar-gambar boleh kalau kalian mungkin tipenya visual ya. Kira-kira kalau begini begitu gimana ya gitu. Atau lagi galau, ya coba lakukan hobi yang kamu sukain apa gitu, yang bikin kamu happy apa. Tiba-tiba dalam happy-nya itu nanti langsung tak kayak ada
terlintas gitu apa pikiran, oh iya aku ternyata harus begini ya gitu. Wow, ramai sekali Kak Rishar. Terus ini siapa namanya? Hai Kak Febri, kamu nongol. Nah ini Dewi 756. Kapan Dewi bisa komunikasi lagi sama Nura ini? Waduh. 2 wons. Bulan April ini sih sebenarnya bisa ya. Ini udah minggu-minggu ini sebenarnya bisa ya. Ceritanya tentang Aries ini ya. Ya Kak ya, semangat ya Kak Dewi. Selama bulan April, oke ya, semangat. Thank you Kak Rizar. Ciri-ciri jodoh Febri, waduh. Usia sama, lebih muda dikit, kulitnya agak gelap, nggak terlalu tinggi, ya. Zodiaknya mungkin Aries ya di sini ya. Dia cenderung emosional sih Aries ya. Aries atau Capricorn. Iya sih, Aries atau Capricorn. Memiliki investasi ya, cenderung agak pelit sih. Semangat ya Kak Febri ya. Hah? Aduh, ini ayah-ayah wae. Langsung ke dokter. Aku nggak mau bales baca itu ranahnya dokter ya. Aku nanti bakal jadi kayak Tante Lala loh. Kalau aku kayak gitu, aku tuh udah apa ya, nggak punya otak kali ya gitu loh. Coba mikir deh gitu loh. Aku lama-lama jadi kayak Tante Lala gitu loh, nanti. Tapi mungkin aku nggak apa ya, nggak sefrontal Tante Lala, tapi aku deep gitu loh. Ngomong aku halus tapi ngeselin. Mungkin kalau Tante Lala kan jebret di depan gitu. Kalau aku nggak halus. Oke, bagus ya. Siap-siap aja Kak. Ya selamat ya. Di balik itu jeder. Perhatikan aja kata-katanya ya. Kayak gitu. Ntar aku lihat dulu. Kak Risa pertanyaannya apa ya? Jack CB, Kak Gadin, Mia Camelia, waduh. Ini Kak Wanda pertanyaannya apa? Kak Wanda. Karena setiap orang memiliki style berbeda-beda, mungkin hampir sama penyampaiannya. Ya terus terang, setiap orang punya emosi. Ya kalau kita disakiti pasti emosi. Nah cara emosinya kayak gimana itu tergantung orangnya. Mungkin dengan Tante Lala kayak gitu terus jadi viral, keren kan. Mungkin saya bakalan beda cara penyampaiannya. Ya tergantung style saya, suka-sukanya saya juga. Tapi ya kamu yang mulai duluan, kan udah disampaikan ya. Di sini akan mengedukasi teman-teman supaya biar lebih logik gitu dalam berpikir, bersikap, bertindak, mengambil keputusan ya. Imajinatif boleh, aku nggak ngomong halu ya, imajinatif. Tapi tetap harus koridornya ke realita ya. Sayang, kasihan kamu bagus ya imajinatifnya tapi nggak bisa merealisasikannya buat apa gitu. Kita kan dunianya masih butuh makan ya, masih butuh minum, masih butuh tidur. Mungkin kalau terlalu imajinatif udah nggak butuh itu semuanya gitu. Waduh, ini yang ditunggu-tunggu Kak, siapa ini pertanyaannya Apose ya? Kak Risar, Kak Jack CB, Kak Wanda. Kak Gadin ya. Apa yang dilakukan menghadapi Rifki yang ngambek? Cuekin. Cuekin aja Kak ya. Perasaan Vincent ke Giovanni setelah udah lama nggak ngobrol. Belakangan ini dia mimpi terus soalnya. Perasaannya dia sedang happy, sedang menikmati kebersamaan dengan orang-orang terdekatnya ya. Karena kalau dilihat sih ya, karena dia udah happy ya, dia nggak memiliki perasaan kepadamu Kak. Dia sudah nggak mikirin kamu yang kangen aja nih. Ya Kak Wanda ini ya, semangat ya.
Ya Kak Gadin, tadi aku jawab udah ya, cuekin aja. Asmara Hestifandi, gimana ya Kak? Waduh, aku udah lupa. KHDA, aduh. Asmaranya baik-baik aja sih ya, bahagia, perasaannya mendalam 10 cup ya. Nggak diulangi lagi ya Kak, ntar beda lagi ceritanya, aku nggak tanggung. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Oke, Mia. Thank you Kak Dewi. Rezeki Wanda Sunda. Wah, ini rezekinya bagus nih, tuh kan. Rezekimu bagus, cuman kamu banyak perjuangan ya yang harus kamu lakukan ya. Tanggung jawabmu besar. Semakin tinggi jabatan, tanggung jawabnya makin besar. Ya Kak, semangat ya. Di sini ada 9 wands ya. Meskipun berdarah-darah, kamu memiliki rasa syukur yang tinggi di sana ya. Akhirnya membawa sebuah berkah ya. Berkah ini melimpah karena rasa syukur kayak gitu. Semangat ya buat Kak Wanda, bagus effortnya ya. Keep fighting. Selalu optimis dan bersemangat. Kak Rizhar, Kak Jack Cibi, pertanyaannya apa sih Kak Rizhar apa ya? Pekerjaan dan cintaku, Jack Cibi. 7 koin ya, kamu harus banyak bersabar ya. Pekerjaanmu ini nggak naik-naik ya, wajar ya, lagi pandemi kamu harus bersabar. Dan di sini cintamu, kamu harus tegas ya. Kalau mau dibawa kemana hubungan ini, kalau nggak tinggal kasih deadline ya, jangan hanya diulur-ulur waktunya aja. Gitu ya Kak Jack Cibi, semangat ya. Wow, rame sekali saudara-saudara, udah pada gajian ya teman-teman semuanya ya. Semoga berkah melimpah buat teman-teman semuanya di sini yang join live saya ya. Semoga lancar urusannya, jodohnya juga enteng jodoh, segera ditemukan. Gitu. Melia Handi, apakah Yohanda selingkuh? Selingkuh. Tuh kan ada The Devil ya. Pas banget ya. Kadang-kadang aku nggak pakai kartu ya temen-temen. Selagi aku ngomong apa gitu, kartunya kok ya sama. Ya berarti udah sinkron. Jadi bisa mungkin ada fotonya di sini. Kak Risar mana sih? Nggak nongol-nongol. Miss Zaya, Kak Dewi, Ila Mazila. Hai Kak Ila, kapan hamil? Waduh ini agak susah ya. Ini Kak, rezekimu ini bagaikan air. keluar masuk, banyak masuk tapi cepat keluar juga ya. Kapan hamil? Paling cepat tahun ini bulan September atau akhir Agustus ya. Semangat ya. Jaga kesehatannya. Insya Allah kalau hamil beneran ya, jangan lupa traktir saya ya. Oke, semangat ya. Hai Kak Momatan, apa kabar? Sudah lama tak jumpa ya Kak Momatan. Hai Kak Momatan. Kak Dewi Jayanti, sore. Bagaimana perasaan Rogianto? Di sini dia perasaannya lagi meraba-raba sih Kak. Dia baru awal banget PDKT ya, tapi semakin kesana makin bertumbuh mendalam perasaannya ya. Kasih sayangnya makin nyata ya. Ada The Empress di sana, asik. Semangat selalu ya. Udah Kak Dewi dari tadi. Aduh, tuh kan. Makanya kalau teman-teman nge-spam ya jangan ditinggal. Aduh Kak Dewi, Risar ya, Kak Risar Mbak doang gimana sih?
Pertanyaannya apa sih? Nah, Kak Ji, aduh, Kak Ji, apa kabar Kak Ji? Lihat jodohku dan karir, karisarnya. Jodoh. Karirnya ini bagus, tunjukkan kinerjamu ya sebaik-baiknya ya. Bos ini perlu tahu bukti-bukti harus nyata untuk kenaikan jabatan kamu dan promosinya. Ya, jodoh, insya Allah ini bakalan nongol sosok di masa lalu, entah mantan atau teman kecilmu, ya, yang akan hadir gitu. Insya Allah ini jodoh kamu, zodiaknya mungkin Scorpio atau Capricorn. Yes, semangat ya Kak Risar, thank you ya sudah kasih giftnya, semoga berkah melimpah ya Kak Risar ya. Oke. Nih sama Nuraini tadi, aduh lupa ya, komunikasi nanti bulan Mei lebaran sih Kak, insya Allah ya. Pokoknya akhir tahun ini bisa. Thank you Kak Salma, ya Allah aku disawer. Salma dan Sahil bisa berjodoh nggak? Bisa, asalkan kamu mau sabar ya. Dia ini kayaknya nggak mau diburu-buru gitu. Jangka waktunya bisa tahunan ya Kak Salma Awaludin, di sini The Strength bisa 8 tahun. Kuncinya sama dirimu, kamu sabar menanti kah atau enggak gitu Kak Salma. Ya. Tuh. Kalau kamu terlalu lama menunggu dia ya, kamu jengkel sendiri, sakit hati, nggak kuku, ayo. Bisa sih ada jalur jodohnya, tapi kamu nggak sabaran. Kayak gitu ya. Semangat ya. Ila Mazila, amin. Terima kasih Kak Ila. Kak Ila Mazila. Mizia, Kak Mizia. Aduh, pertanyaan apa? Aku bingung ngebacanya. Aduh. Apakah Ira dan Hengki berjodoh? 6 sword. Ada kecenderungan sih bisa berjodoh ya. Bisa sih. Ini kebalik soalnya 5 pentacle. Tapi dia atau kamu ya perlu mengorbankan orang-orang terdekatmu sekarang ya. Mungkin kalian masih memiliki ikatan yang lain ya sebelum dengan dia. Jadi dilepasin dulu, dikelarin. Aduh, kenapa rumit sekali hubungannya Kak Ira. Mizia, Kaji, kamu matan. Wah ini. Masih ada 15 menit teman-teman. Kamu mantan, pertanyaannya apa sih? Kak Misia. Oh ini kamu mantan ya. Perasaan Febin ke aku, kelanjutan hubungannya. Febin, wah ini 10 sword. Dia tersakiti banget rasanya, ada hal yang bikin sakit hati kah? Kedepannya hubungannya ya ini bakalan acak adul gini Kak. 8 sword. Bikin kusut aja. Gitu. Ya. Jodohku. Mizia, Kak Mizia jodohku ya, 4 sword ya. Kamu kalau mau ketemu dia, ya harus introspeksi diri. Banyak hal yang perlu kamu perbaiki dulu. Oke. Ya. Perbaikinya seperti apa? Ya, 4 sword. Merenung. Masih penuh liku ya jodohnya ini, berkelok-kelok. Kenapa? Kamu harus kelarin dulu PR kamu. Ya kamu aja nggak tahu aku ini kayak gimana sih, aku ini siapa sih, aku cinta diriku sendiri nggak sih, gimana mau nemu jodoh kalau kamunya belum menemukan dirimu sendiri, jati dirimu belum ketemu
Ya, masih misterius ini ya. Berliku-liku banget ya The Moon ceritanya. Puji Astuti. Kak Ji Puji Astuti. Kamu harus merelakan, mengikhlaskan ya. Kalau kamu pengen bahagia ya, jalani jalan spiritualmu ya, meskipun sendirian tanpa pasangan ya. Tapi ini lebih membahagiakan. Ya, ini perlu dianalisis ya secara numerologi ya. Kamu tanggal lahirnya berapa, bla bla bla. Ya, kamu bisa ada jodoh atau enggak kelihatan di sana soalnya. Ya. Mizia, jodoh pekerjaanku. Wah, ini The Magician. Cepet dapat jodoh, dapat kerjaan, dan kerjaannya cepet naik jabatan ya. Kuncinya kamu harus semangat dan kreatif. Kayak gitu. Ya, semangat ya. Oke. Lanjut. Waduh. Ini gimana? Oh my god. Aida, I'm Tian. Bukan Natasha. Oke. Aku absen dulu ya, teman-teman. Kamizia tadi udah. Aida, I'm Tian. Tuah Nor Asia, perasaan Fikri. Wah, dia lagi bingung ya. Sebenarnya memiliki perasaan yang sama dengan dirimu, cuman dia bingung mengungkapkannya. Ya, semangat ya. Dia jadi memendam perasaannya ya. Oke, lanjut. Hai Kak Elda. Thank you. Bukan Natasha, pertanyaannya apa? Aida, tadi aku lihat bukan Natasha. Oke. Hubungan Tasya dan Tri, apa bisa balikan? Bisa dong, ada The Lovers. Asik, masih saling cinta, tapi kayaknya prosesnya agak lama ya. Ini bisa tahunan ya, nggak langsung. Oke. Thank you Kak Aida. Kak Aida. Kak Elda, jodoh, memang jodoh kenapa? Jodoh kamu diem aja. Kamu soalnya juga diem aja. Gimana mau dapet jodoh gitu? Hermit. Santuy, kamu nggak nyari, nggak usaha. Gimana mau dapet gitu? Ya teman-teman, pertanyaannya rada-rada ini sedikit ya, yang make sense ya. Gitu, aku akan selektif lagi deh. Ini kayak gini, hubungan Tasya dan Tri bisa balikan nggak? Gitu. Jangan jodoh. Aku kok nggak dapat jodoh, kenapa? Ya harusnya gitu loh. Jodohku kemana sih gitu. Kedua, ciri-ciri jodohku. Nah mending tiba-tiba langsung jodoh. Aku bilang aja kamu nggak ada jodoh gimana? Ya, aku ntar jadi mama Lala loh, tante Lala loh, jadi mama deh. Elzio. Desi, kira-kira dalam waktu dekat dapat panggilan kerja? Dapat dong. Amin. Insya Allah ini ke depan dia optimis ya. Semangat ya. Kuncinya di wawancara. Kalau kamu seleksi kerja wawancaranya baik ya, ini cepat dapat jodohnya ya. Hati-hati nego gajinya. Oke, semangat ya.
Aduh. Tian baru nongol. Kak, bagaimana rumah tangga Tian dan Ade? Wow, bagus ya The Chariot. Ini segera bisa hamil sih, insya Allah bulan Juli ini bisa hamil ya. Semangat ya, bisa bahagia. Ini kamu butuh jalan-jalan, honeymoon. Sepulang honeymoon bisa hamil, asik. Amin. Kak Nia Dwi, thank you sudah bergabung. Gimana perasaan Vincent ke Giovanni? Sudah lama nggak ngobrol. Waduh, Vincent. Dia lagi sibuk cari duit, Kak. Perasaannya ke kamu ya. Dia fokusnya sih nggak ke kamu lagi. Dia fokusnya ke kerjaannya dia, ke bisnis dia. Kayak gitu ya. Semangat ya. Ya, waktunya hampir habis teman-teman. Tinggal berapa menit lagi? 10 menit lagi ya. Sabar ya. Buat teman-teman yang belum dibaca, jangan sedih. Next, masih ada waktu buat kita baca tarot lagi ya. Oke, kalau enggak nanti ntar malam insya Allah saya live di Instagram bersama teman-teman saya ya. Dibaca rame-rame ya. Jangan lupa follow Instagram saya juga ya, Tarotnya Ajeng Rani. Ya, subscribe YouTube saya, Tarotnya Ajeng Rani juga. Kadang-kadang saya live juga di sana. Dan ada recordnya live ini mungkin ya, insya Allah. Gitu deh teman-teman ya. Semangat selalu ya. Oke, harus semangat kalian. Jangan terlalu imajinatif. Mimpi, angan-angan boleh, tapi wujudkanlah. Realisasikanlah dengan kreativitasmu tadi ya. Gitu. Waduh. Kak Aida, aku belum nemu pertanyaannya Kak Aida. Kak Dewi tadi udah. I'm Setiawati, Kak Diana Nadia, aku belum nemu lagi. Kalau enggak, aku nanti kasih pesan aja ya. Pesan semesta untukku. Knight of Swords. Ya, ini gambarnya kucing, mukanya siapa nggak ngerti tulisannya. Pesan semesta untukku ya, Knight of Swords. Knight of Swords. Kamu harus optimis ya. Harus merencanakan segala sesuatu yang kamu ingin lakukan ke depan ya. Tapi ya perlu segera dilaksanakan ya. Harus ada ketegasan di sana ya. Jangan hanya kamu mengandalkan yang nyamper aja ya. Kamu harus jemput bola, intinya sih kayak gitu ya. Semangat selalu. Oke, karena tinggal sedikit lagi kartunya dan waktunya sudah mau berakhir. Karena persiapan mau maghrib ya sore ini, menemani teman-teman semuanya ya beraktivitas sorenya. Perjalanan asmara Ria, waduh. Perjalanan asmara kamu harus banyak berpikir ya. Berpikir kenapa ya? Kamu kalau merasa dihianati, disakiti, ya coba mikir deh, kamu mau begitu terus gitu. Ya, perjalanan cintamu kamu kebanyakan mau disakiti sih. Ya, kalau kamu maunya digituin terus ya, hidup kamu biar kapan bahagianya coba ya. Nih, harus tegas. Cari rencana terbaik kamu untuk hidup kamu ya. Jangan tergantung sama orang lain ya. Namanya Yas ya. Oke, tinggal 2 biji. Kak Sisil, thank you. Masih 5 menit. Oke, aku kasih pesan semesta aja. Kak Aida, Kak Teratai. Kak Aida, 4 Kak. Mungkin kamu sekarang dalam kondisi bosan, jenuh ya. Ada tawaran baru tapi kamu mengabaikannya. Kenapa? Kamu takut gagal, kamu takut dikecewakan. Akhirnya kamu nggak memanfaatkan kesempatan yang ada di sana ya. Hati-hati ya, kamu jangan terlalu idealis ya, lakukan yang terbaiknya ya, jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari kayak gitu ya. Berikutnya Teratai, 3 wands. Pesannya ya, kamu harus bisa memiliki visi misi ke depan ya. Langkah-langkah apa yang perlu kamu lakukan ke depan ya. Plan A, plan B, plan C itu perlu. Kadang-kadang plan A meleset ke plan B, plan B meleset ke plan C ya. Harus ada step-stepnya kayak gitu
Supaya apa? Kamu nggak mentok di jalan terus jengkel di tengah jalan, berhenti stop ya, terus nggak ngapa-ngapain gitu ya. Oke, selesai. Masih ada 5 menit. 5 menit aku mau sharing aja deh. Kira-kira temen-temen masalah yang paling sering muncul di kalian apa? Coba ngomong di sini ya. Aku nggak baca personal di sini pertanyaan. Aku mau sharing aja. Kira-kira menurut kalian problem terberat dalam hidup kamu apa? Yuk, yang masih di sini silakan yang mau sharing. Aku mau cari tahu nih triknya nih, cari cara ya keluar dari masalah. Gak ada yang mau nimbrung? Komunikasi, nah ini pentingnya. Kadang-kadang kita sudah berkomunikasi yang baik, yang sudah halus kata-katanya, tapi nggak mengerti, nggak dong, kadang-kadang orang nggak mengerti, nggak paham, harus berulang-ulang ngomong. Nah ini kuncinya tergantung masing-masing ya, masing-masing orang itu bakalan nangkepnya beda gitu kan. Ada yang orang itu dikasih tahu sekali udah nangkep, ada yang perlu berkali-kali. Nah kadang-kadang di sanalah kita itu muncul bentrok dalam hal kepentingan ya. Kita butuhnya cepet, dianya lemot, nah misalnya kayak gitu. Ya ini berat juga sih, baik di hal bisnis maupun dari hal asmara percintaan. Kenapa? Komunikasi itu penting. Nggak cuma komunikasi yang baik, tapi perlu paham. Ngerti, udah ngerti, iya bener. Serius, iya, coba ulangi lagi. Kadang-kadang dibalik itu lagi juga nggak ngerti maksud kita apa gitu, ya kan? Oke, ini yang kedua, ekonomi, mertua. Waduh, jadi tempat kesalahan orang. Nah ini tempat kesalahan orang itu ini juga Kak, sama komunikasi ini erat hubungannya juga. Ekonomi wajar ya, karena kita masih manusia bumi, makhluk bumi, butuh makan butuh minum ya. Cara ekonomis itulah sebagai tenaga kita ya untuk bisa hidup. Tanpa ekonomi ya kita nggak bisa hidup, ya wajar ya gitu. Jadi kalau mau mencapai ekonomi ya kita harus kerja. Biar dapat kerja gimana ya, sekolah, pendidikan ya, sesuai kayak gitu. Tuh ya clue-cluenya ya. Apalagi tadi kita mau sharing sedikit nih, mumpung pada ngumpul ya. Jadi sekiranya punya problem yang sama, teman-teman mungkin bisa sharing dari sini dengan saya, nanti nemu titik temu yang pas gitu ya. Wah ini udah spam lagi deh, kita nggak jadi ngebahas. Ya tinggal 2 menit. Tadi mertua ya, mertua kenapa Kak? Mertua, wah ekonomi mertua. Jadi tempat kesalahan orang. Gini Kak, kamu udah menikah ya, coba kamu batasi hubungan kamu dengan keluarga inti kamu sekarang ya, dengan suami, dengan mertua ya, kamu harus batasi, kasih lingkaran ya. Yang boleh tahu mertua itu areanya ini, jangan semuanya kasih tahu. Kamu harus bikin kesepakatan dengan suami. Ini urusan rumah tangga kita aja, dapur kita gitu ya. Jangan sampai semuanya jadi urusan mertua. Kenapa? Yang namanya udah menikah, udah tanggung jawabnya kita berdua ya, sebagai pasangan suami istri. Mertua udah nggak ada hubungannya lagi gitu. Mau kita hidup enak, mau susah, mau seneng ya, kita mikir-mikir sendiri gitu. Meskipun kita tinggal sama mertua ya, jangan sampai kita cerita semuanya vulgar ya, nggak vulgar juga sih. Semuanya tentang diri kita itu ke mertua nggak boleh tahu sebenarnya. Kita harus jaga privasi kita ya. Kenapa? Ya mungkin mertua bakal membanding-bandingkan gitu antara kehidupan kamu dan kehidupannya dia. Kenapa? Ya pasti beda lah. Diri kamu dididik ya, asal muasalnya beda dengan mertua kamu. Mesti di situ bakalan ada bentrokannya ya. Bentrokannya berbeda kepentingan sih. Kok kamu begitu sih? Kok enak sih? Kok aku enggak sih? Mertua bakalan mikirnya sampai sejauh itu sih. Gitu loh. Kalau dipikir-pikir bakalan begitu. Nah, bentrokan perbedaan-perbedaan itu setelah dibanding-bandingkan itu yang memicu sebuah konflik sebenarnya. Ya. Karena pada dasarnya manusia itu nggak suka dibanding-bandingkan ya. Kok kamu gitu sih? Coba ya.
Aku dibandingin deh, kok kamu gendut sih. Kan nggak mau dibilangin gendut ya. Kok dia langsing, kamu kok gendut. Nah itu misalnya ya, maaf ya, ini body shaming kayaknya nggak boleh kan gitu, maaf. Jadi aku ini contoh aja ya, jadi intinya kita jangan membanding-bandingkan gitu ya. Makanya tadi aku garis bawahi kalau udah menikah sebaiknya kita ya udah dikontrol untuk area kita sendiri ya, mertua nggak boleh tahu itu intinya ya. Komunikasi tadi udah, mertua udah, terus tadi ekonomi ya, kita ya tetap untuk ekonomi itu penting ya, kita harus kerja, berusaha, punya mata pencarian setidaknya gitu. Nah ini jadi tempat kesalahan orang, jangan mau Kak. Ini kamu harus mereview lagi, menoleh ke belakang. Yang jadi acuannya kamu jadi kesalahan orang itu apa gitu. Mungkin satu, komunikasi. Mungkin kamu udah dikasih tahu tapi mentok. Mentoknya kenapa? Nggak ikutin instruksi dari komunikasi yang ada. Mungkin kamu nggak jelas, nggak clear penyampaiannya. Nah ini bisa aja kayak gitu. Terus yang kedua, tipsnya lebih baik kamu daripada biar nggak selalu ditimpain kesalahan sama orang ya, kamu harus runtut ya, apa-apa punya bukti, contoh tertulis, tugasnya apa, di list tertulis, ada tanda tangannya misalnya, kamu setuju, oke, pelaksanaan kapan, ya udah ada bukti, ini aku udah kok buktinya sesuai dengan kriteria yang ada gitu. Itu salah satu menghindari kesalahan ya yang ditimpakan kepada kita, atau mungkin bukti-bukti digital ya, mungkin pesan singkat ya dari WhatsApp ataupun email gitu, bisa kamu kasih. Oh ternyata instruksinya begini, kok aku disalahin gitu, ini udah aku sesuai prosedur misalnya kayak gitu. Intinya kembali lagi ya, tempat kesalahan orang lain adalah pada komunikasi, ujung-ujungnya begitu. Oke, demikian dulu sharing kita sore ini ya teman-teman. Insya Allah nanti kita boleh ngabuburit buka puasa sambil menunggu buka puasa ya, karena minggu ini sudah memasuki bulan puasa ya. Saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin ya, semoga lancar semuanya teman-teman puasanya ya. Untuk bulan Ramadannya mungkin bakalan banyak sharing, aku nggak bakalan buka kartu, mungkin pesan-pesan general aja ya, pesan-pesan positif, afirmasi positif ya. Mungkin buat pertanyaan kapan aku hamil, pertanyaan ini mungkin kita pisahin dulu ya, bagaimana aku dengannya atau enggak, coba kita sharing aja gitu ya, tukar pikiran aja, kayak tadi kan seru gitu ya. Jadi aku pancing teman-teman gitu, mungkin mentok selama ini kita perlu diskusi aja sebenarnya sih, nggak terlalu harus aku harus gimana sih dari bacaan kartu, enggak. Kita sebenarnya sih butuh teman sharing ya, teman sharing buat apa sih, membuat keputusan terbaiknya. Kadang-kadang kita ragu, meskipun kita dengan pikiran dan perasaan kita sebenarnya sih bisa gitu membuat keputusan ya, mau aku berjodoh dengan dia atau enggak ya, aku terima pinangan dia atau enggak ya, aku jalan sama dia atau enggak ya gitu, aku ambil pekerjaan ini ya atau enggak ya. Sebenarnya itu kita bisa ngelatih sendiri teman-teman ya, melatih. Nah nanti konsepnya itu macam-macam gitu, step-stepnya itu ada gitu, nanti kita boleh sharing ya. Oke ya, selama Ramadan ngabuburit ya. Oke ya, saya akhiri dulu, terima kasih kebersamaannya, semoga berkah melimpah buat kita semuanya ya, terutama teman-teman yang sudah kasih gift-nya dan kasih like-nya ya, share video saya, semoga bermanfaat. Jika kalian punya pertanyaan mau dibuatkan VT silahkan komen, nanti komen terbanyaknya insya Allah saya buatkan ya, kayak gitu. Oke, selamat sore, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan, dah. Jangan lupa pamit ya. Thank you, bye.